Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap kerang. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan siang. Apa kabar jamaah semuanya, sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dilunaskan hutangnya, makin kuat, dijumpakan jodohnya, disampaikan segala maksud niat baiknya, dibahagiakan dunia, bahagia akhirat, masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sempat terjadi keributan di sebelah kiri karena banyak bapak-bapak berdiri. Mereka ingin melihat Ustadz Abdul Somad yang baik hati. Saya diminta Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka untuk maju ke depan. Saya tidak sanggup karena membelakangi mereka. Jadi biarkanlah saya berdiri di sini. Setuju? Ada yang perlu saya luruskan dari kata sambutan Ketua Himpunan Pengusaha Tolaki, Bapak Herianto Suaib. 2 poin yang perlu saya luruskan. Yang pertama, tadi beliau mengatakan Ustadz Somad ini Ustadz Asia Tenggara. Memang betul, saya tausiah di Brunei Darussalam, di Malaysia, tapi Singapura belum masuk. Yang kedua, beliau mengatakan ini yang akan tausiah adalah guru besar kami. Ini perlu saya luruskan. Terakhir saya timbangan berat 56 kilo, jadi belum terlalu besar. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka. Tadi di jalan saya selalu salah-salah, selalunya terbolak-balik. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Tolaki, Pengusaha Kolaka. Nah, ini perlu diluruskan. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, beserta ada hadir bersama kita Bapak anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Hadir pula bersama kita inisiasi yang mentaja acara ini, sponsor utama Himpunan Pengusaha Tolaki, HIPTI. Mudah-mudahan selalu istiqomah iman dan Islam. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah yang saya sapa ini semuanya masuk. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya pagi tadi dijemput oleh Pak Herianto Suaib. Dari perjalanan beliau panjang, dia jemput berangkat dari Kolaka. Saya tadi malam menginap di Kendari. Dari Kendari kami berangkat ke Kolaka. Sampai di Kolaka jamaah bertanya, gimana perjalanannya Pak Ustadz? Gimana jalannya Pak Ustadz? Saya tidak bisa jawab karena saya tertidur. Yang saya rasakan beloknya cuma 2, belok kanan dan belok kiri. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di tempat yang baik, masjid bersama orang baik-baik, orang beriman. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini bernama Masjid Khaira Ummah. Khaira baik, ummah umat yang terbaik. Ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong bukan Abdul Somad, yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Dan nama masjid ini bukan sembarang nama, diberi dia nama khairu ummah. Nama adalah doa, nama adalah permohonan. Diharapkan masyarakat Kolaka adalah masyarakat yang khairu ummah, insyaallah. Amin. Menurut Al-Quran, syarat menjadi khairu ummah ada tiga poin. Inilah yang akan saya sampaikan satu persatu insyaallah dalam waktu 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Yang pertama, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Syaratnya yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Syarat yang pertama, ngajak orang berbuat baik. Ini acara ini bisa penuh masjid megah mewah besar bertingkat 2 lantai bawah atas sampai keluar full penuh. Ini pasti 1, 2, 3 informasi diajak sehingga orang ramai semua datang ke masjid khairu ummah. Kalau hanya sekedar panitia tidak akan sampai. Dari kediaman Pak Erianto Swaib sampai ke masjid khairu ummah, memang saya lihat ada baleho, ada gambar-gambar, hadirilah tabligh akbar. Tapi tidak cukup hanya baleho, pastilah mereka mengirim ke grup-grup WhatsApp, hadiri tausiah bersama Ustaz Abdul Somad. Kamu sudah kirim berapa? Saya sudah kirim 3 grup. Satu grupnya berapa? Satu grup isinya 500 orang. 3 grup berapa? 1.500. Kamu datang? Enggak. Ada orang model begini, hanya mengajak saja, tapi dia tidak datang. Tapi alhamdulillah, yang mengajak, yang diajak datang semuanya. Masalah mengajak orang sholat bukan tanggung jawab ustaz. Masalah mengajak orang beribadah dalam Islam bukan tanggung jawab ustaz. Itu adalah tanggung jawab kuntum, semua umat muslim yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hanya saja beda orangnya, beda kapasitasnya, beda latar belakangnya, beda pekerjaan profesinya, beda cara ngajaknya. Kalau yang ngajak itu qori, seperti qori kita tadi, beliau ngajaknya pakai suara yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian beliau bacakan ayat, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan jalan Allah. Kalau qari ngajak dengan suaranya yang merdu, Abdul Somad ngajak tidak dengan suaranya yang merdu, tapi dengan suaranya yang menggelegar karena sound sistemnya mantap. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari ramaikan masjid, mari salat berjamaah, mari baca Quran, hindari khamar, jangan mabuk-mabukan, jangan pacaran, jangan buat zina. Kalau qari dengan suaranya, kalau ustadz dengan khutbahnya, dengan tausiahnya, dengan ceramahnya, dengan tabligh akbarnya. Kalau Pak Ketua DPRD, dia tidak khutbah, dia tidak ceramah, dia tidak tausiah, dia cukup diam saja. Tapi dengan apa? Dengan perda, peraturan daerah. Betul? Perda, semua anak-anak tidak boleh masuk SMP sebelum punya ijazah tamat MDA buta huruf Al-Quran. Setuju? Maka selamatlah anak satu kabupaten. Tidak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran. Kalau ustadz yang berceramah, bawa anak anda ke masjid, masukkan anak ke TPQ, jangan sampai anak buta huruf Al-Quran. Bapak bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai anaknya tidak bisa ngaji. Ustadz naik ke atas mimbar hari Jumat,
menggelegar sampai copot baut-baut masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai anak kita tidak bisa baca Quran. Ustadznya berapi-api di atas, jamaahnya berair-air di bawah, tidur. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Qari mengajak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran, bacalah dengan yang diciptakan Allah, bacalah apa yang sudah diciptakan Allah. Iqra dengan nama Allah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacakan ayat-ayat. Orang yang bisa kaligrafi, dia tuliskan kaligrafi yang cantik-cantik di dinding. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga orang yang masuk ke dalam masjid melihat kaligrafi, semuanya menggelengkan kepala. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Apa bacaannya aku pun nggak ngerti. Tapi tidak semuanya bisa dengan tulisan, karena tidak semua orang tulisannya bagus. Tidak semuanya dengan suara, karena tidak semua orang suaranya bagus. Tidak semua dengan ceramah, karena tidak semua orang bisa ceramah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang qori dengan suaranya, yang ustadz dengan tausiahnya, bapak anggota dewan dengan perdanya, peraturan daerah bahwa PNS zuhur asar sholat berjamaah, bahwa masyarakat membayar zakat. Ustadz berceramah, bayarlah zakat. Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Bayarlah zakat wahai jamaah. Siapa yang tidak bayar zakat, hartanya akan dipanaskan, ditimpakan ke kening, ke pundak, ke usus pada hari kiamat. Hartanya akan mendidih, hartanya akan menjadi azab, hartanya akan menjadi ular besar yang akan melilit di liang lahat. Tapi hanya sekedar tausiah dan ceramah. Adapun bupati, kepala daerah, cukup dengan mengeluarkan perbub, peraturan bupati, bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. Setuju? Jadi kita ini semua adalah dai, mengajak orang ke jalan Allah sesuai dengan profesi masing-masing. Ustaz Somad dengan ceramah, qori dengan suara, DPRD dengan perda, bupati dengan perbub, pengusaha, himpunan pengusaha Tolaki. Apa Tolaki ini? Saya mau nanya segan. Dalam perjalanan panjang mau saya tanya tadi Pak Herianto Soaib, Pak Herianto, Tolaki itu apa? Cuman segan. Masa profesor nanya? Akhirnya saya tanya google.com, www.google.com. Tolaki adalah suku terbesar di Sulawesi Tenggara. Allahu Akbar. Di banyak provinsi Sulawesi Tenggara, suku yang terbesar adalah Tolaki, dan orang-orang yang punya kemampuan bisnis, pengusaha-pengusaha suku Tolaki menggabungkan diri dalam sebuah ikatan. Itulah dia bernama HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Akhirnya mereka membuat acara tabligh akbar. Dari kata sambutan Bapak Ketua DPRD Kolaka di kediaman Bapak Ketua HIPTI tadi, apa kata beliau? Kami merasa senang karena HIPTI selama ini mengadakan program rehab rumah. Betul begitu Pak Ketua? Betul kata Pak Ketua. Ternyata ada program-program rehab rumah, rumah yang tidak layak, rumah yang kira-kira kalau tidur malam orangnya tidak khawatir pencuri masuk, karena tak ada yang mau diambil. Pintunya tidak perlu didorong, bersin aja udah terbuka. Maka rupanya HIPTI punya kepedulian. Mereka tidak hanya berpikir tentang rumah mereka. Banyak orang sekarang berpikir tentang rumah dia. Setelah rumah dia selesai, rumah anaknya. Setelah rumah anaknya selesai, rumah cucunya. Tak pernah memikirkan rumah fakir miskin. Mereka adalah pendusta agama. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka berpuasa, mereka adalah pembohong. Bukan kata Abdul Somad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul
yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ternyata Hibti bukan hanya sekedar peduli pada makanan, tapi mereka peduli pada tempat tinggal fakir miskin. Sudah berapa banyak yang dibangunkan untuk fakir miskin ini, Bapak Ketua Hibti? Banyak, Ustadz Somad. Karena keterbatasan waktu saya tidak dapat datang. Di kesempatan yang akan datang, tolong ajak-ajak juga saya dalam rangka meresmikan pengguntingan pita rumah yang baru dibangun oleh Hibti. Dibuka pintunya oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu dibuka, enggak terbuka, rumahnya salah kunci. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaraku ini semuanya, Hibti tidak bisa ceramah, Hibti tidak bisa tausiah, Hibti tidak khutbah, tapi mereka membuat sebuah acara tabligh akbar yang dikemas dengan baleho yang berserakan di bawah-bawah tiang listrik, dengan gambar yang besar-besar, tapi gambar saya yang paling besar di sini. Sengaja dipasang gambar saya supaya jamaah disuruh menilai, temukan 8 perbedaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Hibti memakai hasil usahanya untuk menolong fakir miskin, untuk menolong agama Allah. Tadi dalam perjalanan saya diperlihatkan Ustadz Somad, ini adalah masjid yang kita bangun Ustadz Somad. Di sebelah kiri dari kediaman menuju Masjid Khairul Ummah. Saya amat sangat senang sekali. Kenapa? Kalau masjid sudah dibangun, maka dari maghrib ke isya jangan sampai kosong anak-anak mengaji. Yang satu baca amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jangan sampai ada masjid kosong dari ngaji tiap malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat off, tidak ada ngaji. Karena malam Jumat wirid Yasin bersama-sama. Hari Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad libur tabligh akbar. Begini cara kita menghidupkan masjid. Bangunannya sudah bagus, sudah tinggi, sudah megah, sudah cantik, karpetnya mahal, lantainya marmer, jamnya luar biasa, lampunya pun masya Allah tabarakallah. Sayangnya nggak hidup karena siang. Untuk apa hidup lampu siang-siang? Mubazir. Masjid ini tidak ada kurangnya sedikit pun, luar biasa. Dari luar megah, cantik, indah, di dalam juga demikian. Kalaupun mau dicari kurang-kurangnya, ada sedikit kurang dingin. Ini kipas angin sudah dipasang, masya Allah tabarakallah. Intinya kuntum khaira ummah, kamu umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hibti dengan cara tabligh akbar mengundang Ustadz Somad, ke depan Ustadz Fulan, ke depan Ustadz Adi Hidayat, ke depan Gus Fulan, ke depan Kiai Fulan, ke depan Guru Ta Fulan, untuk membuat sirkulasi udara baru. Pengajian-pengajian tetap di masjid. Hari Senin malam Selasa fikih, hari Selasa malam Rabu akidah, hari Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin, Jumat malam Sabtu hadis-hadis pilihan, Sabtu malam Ahad tabligh akbar. Dari Kendari, dari Makassar, kebetulan tadi kami lewat pelabuhan, kami lihat bis bertuliskan Kendari Makassar. Oh, ini pelabuhan Pak. Betul Ustaz Somad, ini pelabuhan. Kemana? Ini ke Makassar. Berapa jam ke Makassar? 7 jam. Masya Allah tabarakallah. Artinya apa? Ustaz-ustaz guru-guru kita yang ada di Makassar kita undang untuk datang pengajian. Saudara kita yang ada di Kendari, apalagi tadi kami berkumpul dengan alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Bukan berarti saya mengatakan ustadz-ustadz yang ada di Kolaka tidak berilmu. Ilmunya sama,
hanya sekedar tukar situasi, tukar pencerahan. Saya pun di Pekanbaru begitu juga, membawa sahabat-sahabat, habaib-habaib, guru-guru dari Jakarta, dari Surabaya, dari Mesir. Kenapa? Untuk supaya membangkitkan gairah pengajian. Mudah-mudahan setelah ngaji ini makin semangat untuk mengkaji-kaji dengan para ulama, insya Allah. Amin. Standar keberhasilan pengajian bukan saat tablik akbar jamaahnya melimpah ruah, bukan. Gimana tadi waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Khairul Ummah Kolaka? Masya Allah. Apanya yang Masya Allah? Sendal hilang. Bukan. Tapi standar keberhasilan adalah ketika setelah tablik akbar makin semangat pengajian. Kehidupan di surau dilanggar di musola tetap ikut. Sore-sore ibu-ibu ba'da asar pengajian. Habis baca Yasin pengajian. Habis pengajian tanya jawab. Selesai tanya jawab makan kalau ada makanan. Kalau nggak ada minum, nggak ada minum pulang makan di rumah masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Saya tausiah 60 menit, 20 menit 1 poin, kali 3 60 menit. Jamaah mungkin bingung kalau ustadz lain yang ceramah, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir. Tapi kalau Ustadz Abu Somad insya Allah jelas, dimulai jam 1 berakhir jam 2.